melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah kami, sertailah kami sepanjang pembelajaran kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 6 dengan tema Mengapa Bergantung Kepada Allah. Bahan Alkitab kita Ayub 1 sampai Ayub 2 ayat 10. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi pembelajaran kita, alasan manusia bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak, tahukah kamu mengapa manusia harus bergantung kepada Allah di dalam hidupnya? Sejak awal kamu belajar di kelas 4, kamu sudah mendengar bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang menciptakan manusia dan segala isi dunia. Nah, anak-anak, hanya Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah sajalah penolong yang setia. Manusia adalah makhluk yang sungguh terbatas, dan karena keterbatasannya itu, manusia harus bergantung kepada Allah dan patuh kepadanya. Nah, anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita telah mendengar cerita tentang Ayub. Nah, anak-anak, kisah Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana kita hidup taat kepada Allah. Ayub menunjukkan sikap setia, bergantung kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatan Allah ditunjukkan Ayub pada saat ia bahagia, juga pada saat ia sedih, senang, dan menderita. Nah, anak-anak, Ayub mempraktekkan hidup yang bergantung kepada Allah karena ia sadar bahwa kekayaan dan semua yang dimilikinya datang dari Allah. Dengan bergantung kepada Allah, ia akan aman dalam lindungannya. Nah, anak-anak, Ayub yakin Allah akan terus memelihara serta mengasihi hidupnya walau dalam penderitaan sekalipun. Allah menginginkan kita untuk meneladani sikap Ayub. Nah, anak-anak, setiap saat dan waktu hanya bergantung kepadanya. Saat senang, saat susah, hanya mengharapkan kasih sayang Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang sanggup menyayangi dan mencintai kita dengan setia. Nah, anak-anak, ada banyak alasan yang membuat kita harus bergantung kepada Allah. Antara lain, karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah yang telah menciptakan kita. Hanya Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang memberi nafas kehidupan bagi kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan Allah. Nah, anak-anak, Tuhan Allah penyelamat hidup kita. Tuhan Allah yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak, Tuhan Allah adalah penolong kita yang setia. Allah
adalah satu-satunya sumber pertolongan kita ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, kita dapat membaca di kitab 2 Tawarik 14 ayat 11 menuliskan, "Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar." Nah, segala sesuatu berasal dari Allah. Allah sajalah yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Hanya Allah yang memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, orang tua, saudara-saudara, dan guru. Nah, anak-anak, Allah juga memberikan alam semesta beserta segala isinya, matahari, bulan, bintang, dan masih banyak lagi. Semuanya berasal dari Allah. Nah, anak-anak, hanya Allah yang dapat melindungi kita, memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, menjaga, dan merawat kita, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 22 ayat 2-3. "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Nah, anak-anak, oleh karena itu, kita harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Seperti Allah memberkati Ayub, Dia juga akan memberkati kita. Penderitaan Ayub berat sekali, tetapi Ayub tetap berserah dan bergantung kepada Allah. Hadiah dari kesetiaan kebergantungan Ayub pada Tuhan Allah yaitu hidup yang lebih berbahagia dari semula. Allah memberi kekayaan yang berlipat ganda kepada Ayub. Hidup Ayub diberkati dengan melimpah. Seperti orang yang bergantung kepada Allah akan diberkati. Nah, anak-anak, kisah Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup taat dan berserah kepada Tuhan. Ayub menunjukkan sikap setia bergantung kepada Allah. Ayub mempraktikkan hidup yang bergantung kepada Allah karena ia sadar bahwa kekayaan dan semua yang dimilikinya datang dari Tuhan Allah. Dengan bergantung kepada Tuhan Allah, ia akan merasakan damai dalam lindungannya. Ayub yakin Tuhan Allah akan terus memelihara serta mengasihi hidupnya, walau dalam penderitaan sekalipun. Nah, anak-anak, ada banyak alasan yang membuat manusia harus bergantung kepada Allah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang terbatas. Allah yang telah menciptakan kita. Hanya Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah yang memberi napas kehidupan bagi kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, Tuhan Allah penyelamat hidup kita. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, yang ketiga, Tuhan Allah adalah penolong kita yang setia. Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Menurut 2 Tawarik 14 ayat 11 berbunyi, "Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar." Nah, yang keempat, segala sesuatu berasal dari Allah. Allah sajalah yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Yang kelima, hanya Allah yang dapat melindungi kita,
memimpin, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, menjaga, merawat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hanya Allah saja yang dapat melindungi kita. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah hidup kita sungguh terbatas. Allah lah yang menciptakan dan memberi napas kehidupan bagi kita. Allah lah satu-satunya penyelamat kita. Hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan kita yang terus bekerja memulihkan, memimpin, mengasihi, menyediakan segala kebutuhan, menjaga, melindungi, merawat, dan menyembuhkan. Bahkan, Allah yang melengkapi kehidupan kita dengan alam ciptaan sekitarnya. Segala sesuatu datang dari Allah dan milik Allah. Semua alasan inilah yang membuat kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan kebergantungan kita kepada Allah di setiap saat dan waktu akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan yang melimpah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami, manusia yang terbatas ini, agar selalu bergantung kepada Allah. Tambahkanlah iman kami, agar kami mampu taat dan setia kepada Allah, dalam susah maupun senang. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.